Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel Dinas Diary. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya supaya saya tambah semangat bikin video. Dan semoga videonya bermanfaat. Thank you. Well, kali ini kita akan bahas tentang how to write a simple report text. Nah, report text yang kita buat di kelas 12 ini khususnya untuk vocational school, biasanya kita membuat report text itu berdasarkan hasil dari PPL kalian atau job training kalian selama 3 bulan. Nah, seperti apa sih kalau di-apply into English? Kita aplikasikan dalam bahasa Inggris seperti apa ya bentuknya? Yuk kita saksikan video selanjutnya. Nah, di sini karena yang namanya report atau laporan, jadi semuanya harus lengkap dari semua pertanyaan yang pasti akan ditanyakan seperti 5W and plus 1H atau apa, what atau where, di mana, terus when, kapan, then who, siapa, why, kenapa, and last one is how, bagaimana. Itu semuanya harus utuh ya supaya si laporannya itu lengkap dan sempurna. Oke, di sini di report text ini menggunakan using past tense karena waktunya itu sudah terlewat, otomatis menggunakan past tense. Terus untuk format kertasnya, paper size itu menggunakan A4. Terus font type-nya menggunakan Times New Roman seperti biasa. Kemudian font size-nya itu kurang lebih 12 point atau 12 ukurannya. Terus untuk marginnya, kalau rata kiri yang left itu harus 4 cm, harus lebih luas karena untuk penjilidan. Kemudian yang selanjutnya yang kalau atas, bawah sama kanan itu hanya 3 cm aja. Seperti itu. Ya, terus kemudian biasanya report text itu kan ada yang namanya opening, ada yang namanya content, terus yang terakhir itu closing. Nah, di sini ada table of content. Daftar isinya apa aja sih? Ya, yang pertama harusnya di sini cover dulu ya. Nah, terus yang kedua itu approval. Approval itu kayak surat pengesahan atau pengesahan setelah kalian melaksanakan PKL atau job training selama 3 bulan. Gratification itu setelah ujian, hasil ujiannya. Nah, kemudian acknowledgement itu ungkapan terima kasih dari si penulis atau writer kepada siapa aja yang membuat dia itu semangat ya. Terus table of content itu daftar isinya. Daftar isinya seperti ini. Terus yang chapter pertama atau bab pertama itu introduction. Introduction itu kayak pendahuluan ya. Pendahuluan di sini ada yang pertama itu adalah latar belakang atau background of the job. Latar belakang kalian job training atau kalian PKL, latar belakangnya apa aja. Terus objective of the job training itu maksud atau tujuan PKL-nya apa, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Terus yang ketiga itu significance of the job training, manfaatnya kira-kira apa aja sih. Nah gitu. Terus yang terakhir time and place, waktunya kapan, tempatnya di mana saat job trainingnya tersebut. Itu chapter pertama. Berarti chapter pertama itu hanya tentang awal mula kalian PKL, dari latar belakang, maksudnya, manfaatnya buat apa, terus waktu dan tempatnya kapan dan di mana. Oke, selanjutnya yang chapter 2 atau bab kedua ini tentang the general description of the company. Artinya gambar umum sebuah perusahaan yang kalian waktu PKL kemarin seperti apa gambaran umumnya. Otomatis harus ada data yang akurat ya. Yang pertama itu ada history of the company, apa aja sih sejarahnya awal mula pembangunan perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu organizational structure of the company, struktur organisasi di perusahaan itu seperti apa. Terus yang ketiga itu vision and mission of the company, kira-kira visi misi perusahaan itu seperti apa sih, apa aja sih, kayak gitu ya. Pokoknya itu tentang gambaran umum sebuah perusahaan itu harus benar-benar akurat supaya datanya bisa
keabsahannya itu berterima. Nah, selanjutnya yang chapter 3 ini tentang job training practice, ya, tentang kegiatan PKL seperti apa. Nah, yang pertama ini ada theoretical basis atau landasan teori. Nah, landasan teori ini bisa based on tentang PKL-nya, juga based on performance-nya apa, judul report kalian apa. Misalkan kalau saya contohnya misalkan Central Processing Unit atau unit perprosesan sentral kayak gitu. Nah, biasanya kalau di job training practice ini apa aja sih yang harus dipersiapkan? Itu tools and materials, alat dan bahannya apa aja. Terus yang kedua, prosedurnya atau proses kerjanya seperti apa. Nah, terus yang ketiga, pasti kalau dalam kegiatan apapun, kerja apapun pasti ada masalah. Gimana cara problem discussion, cara memecahkan masalah, solusinya seperti apa. Nah, tentang CPU misalkan ya. Terus pictures atau gambar atau documentation atau dokumentasi ini untuk bukti fisik kalian, sangat wajib sekali ini. Nah, selanjutnya chapter 4 ini udah masuk ke closing, artinya udah masuk ke penutup. Biasanya penutup itu dimulai dengan yang pertama itu conclusion atau kesimpulan hasil dari laporan kamu dari awal sampai akhir seperti apa, bisa disimpulkan dari dan disimpan ke chapter 4 ini. Terus yang kedua itu suggestion atau kira-kira kamu punya saran apa, kamu sebagai pelajar, kita sebagai pelajar harus seperti apa, bagaimana tentang PKL itu. Terus referensinya harus ada karena pasti di landasan teori itu dari sejarah harus ada ya. Nah, ini contoh approvalnya seperti apa sih cara nulisnya approval di sini, yuk kita lihat ya. Nah, kalau pertama dulu yang approvalnya ini, this report entitled Central Processing Unit is written by. Nah, laporan, misalkan contoh laporannya judulnya ini tentang Central Processing Unit, ditulis nama, terus kelas, terus jangan lupa juga harus sama lengkap ya, terus kelasnya juga, terus NIS-nya berapa. Ini saya ngasih contoh seperti ini surat pernyataan surat pengesahan ketika kalian telah melakukan job training selama 3 months, selama 3 bulan. Nah, di sini harus ada approved by advisor, harus ada persetujuan dari advisor, itu kayak pembimbing kalian. Nah, pembimbing di sekolah. Nah, misalkan harinya Selasa, date-nya 17 March 2020. Nah, terus timangsanya tanggal 21 Mei 2020. Nah, habis itu ada advisor, ada tanda tangan advisornya yang di sisi kanan, harus advisor ya, atau pembimbing kalian siapa. Contohnya ini saya menulis Danuzab Eskom misalkan ya, kayak gitu. Terus yang di sebelah kirinya the head of Prokrin atau job training, misalkan Wilson Brian. Nah, seperti ini contoh approval-nya. Nah, seperti apa kalau yang ratification, seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya di ratification. Ratification ini hampir sama sebetulnya formatnya kayak approval. Cuma yang bedanya itu kita bisa lihat dari siapa yang mengesahkannya. Kalau yang di approval itu yang mengesahkannya itu kan dari guru pembimbingnya sama pembimbing lapangan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nanti bahwa ini. Nah, jangan lupa juga ada
judulnya Central Processing Unit is written by, terus namanya, terus kelas, terus NIS-nya. Ini saya kasih contoh aja, misalkan name-nya Dina Wulansari, kelasnya 12 TKJ 1, terus NIS-nya 103 1292 has been approved. Nah, yang ini sudah disahkan pada, nah ini harusnya di bawahnya itu harus ada tanggal, hari dan tanggalnya ya, sama seperti tadi formatnya. Sorry gak ketulis kayaknya. Nah terus ini timaksanya tanggal 15 Mei 2020. Nah di sini kalau yang tadi kan yang approve-nya itu ada Pfizer, kalau yang ini examiner karena setelah melakukan ujiannya. Nah contoh examinernya Indra Sif SPD. Terus yang di sisi kirinya masih sama, the head of Pokja Prakerin, masih Bapak Mr. Wilson Bryan. Nah gitu, itu ya perbedaan. Ini cuma dari examinernya di letak kanannya examiner, terus dari date-nya, nah, day sama date-nya itu pastinya setelah kalian melakukan ujian. Nah seperti itu ya contohnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.